Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya masing-masing Ibu, Bapak, Alhamdulillah baik Pak Pak. Hasim, ada Ibu Mining, Bapak Ibu Niar, baik sekali ya. Alhamdulillah Pak. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mungkin langkah baiknya untuk langkah awal adalah kita memilih ketua kelas pada classroom-nya kita. Siapa yang mau jadi ketua kelas, silakan untuk melihat teman kiri kanannya, kemudian diusulkan atau mengusulkan dirinya sendiri. Kemudian kita sepakati siapa ketua kelas. Ya, dipersilakan. Oke, mungkin Pak Hasim saja ketua kelasnya. Ibu Nini mungkin. Ya. Ibu Nini kan. Nah, Ibu, ya, makasih. Ya, kita mungkin ketua kelasnya kita ambil Pak Hasim saja. Ya. Bagaimana Pak Hasim? Setuju? Oh, boleh. Bisa. Pak Hasim bagaimana? Nah, boleh. Makasih. Ya, sebelum kita lanjut dari itu, mungkin kita buat dulu kesepakatan dalam pelaksanaan IHK kita. Ya, dari saya kita lihat untuk kesepakatan ini kita akan terpakati. Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya, makasih. Mungkin kita sepakat saja kesepakatan selama IHK. Yang pertama, jika ada gangguan, mohon ya kalau berada dalam kelas mohon dikorban ini diberikan yang kedua jika ada pembicara mohon diperhatikan. Yang ketiga ya ingin bertanya atau pendapat mohon angkat tangan terlebih dahulu. Yang keempat, jika justru pertanyaannya mohon dijawab yang tidak saja seperti ada sesan yang lewat. Ya, ini kecepatan kita selama IHK atau selama 45 menit di depan. Ya, sudah dulu. Slide. Iya Pak, sudah. Yang pertama adalah IHK kita. Yaitu filosofi pendidikan agar Dewan Para dan mereka belajar membentuk karakter guru dan padan dan mereka belajar. Capaian IHK peserta 6 hal ini IHK memahami filosofi pendidikan dan membentuk agar Dewan Para agar mereka belajar secara mengaplikasikan dalam pembelajaran. Tujuannya yang pertama, peserta dapat memahami filosofi pendidikan dan agar Dewan Para. Yang kedua, peserta dapat memahami konsep merdeka belajar. Nah, ini terkait dengan kali ini kita dihadapkan dengan asesmen formatif. Dimohon para peserta menjawab saja supaya tidak terlalu ribut. Yang pertama adalah siapa sih Ki Hajar Dewantara? Silakan Ibu, Bapak. Iya, Ki Hajar Dewantara. Ya, kita simpulkan jawabannya ya, Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia adalah Raden Suryaningrat. Kemudian di tahun 1922 baru dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara.
pendiri perguruan taman siswa, lahir pada 2 Mei 1889. Kemudian yang dilahirkan salah satunya adalah Tugu Handayani. Jadi pada di filosofi atau pada pendapat Ki Hajar Dewantara, apa saja yang dapat dikutip dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan merdeka belajar? Ya, silakan dijawab Bapak Ibu. Ibu menjawabnya adalah di kolom chat. Gagasan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu esensi dari merdeka belajar, yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuk karakter jiwa merdeka karena siswa dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya yang selama ini siswa dan guru belajar berdasarkan materi dari buku ataupun modul. Itu salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir nih, yang terakhir. Apakah selama ini Bapak Ibu telah menerapkan pembelajaran seperti yang diharapkan? Ya, dipersilakan Bu, Ibu Nining. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, pertanyaannya di sini kan, apakah selama ini Bapak atau Ibu telah menerapkan pembelajaran seperti yang diharapkan Ki Hajar Dewantara? Kalau menurut saya, Pak, alhamdulillah saat ini, jelas suara saya, Pak? Jelas. Oke. Nah, alhamdulillah saat ini kami sebagai guru sudah menerapkannya. Salah satunya itu memberikan kebebasan kepada peserta didik, baik dalam berpendapat, menuangkan gagasannya, dan lain sebagainya. Ya, itu saja Pak menurut saya. Terima kasih. Ada yang menambahkan? Bapak Ibu, bisa Pak, bisa. Selama ini yang kami lakukan itu adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak dalam pembelajaran untuk bisa mengeksplorasi kemampuannya, ya, dengan jalan selama ini itu hanya mengarahkan dan memfasilitasi tentang apa yang kita tujuan dari pembelajaran itu bisa lebih apa. Nah, itu mungkin yang ingin kami lakukan, Pak. Terima kasih Pak Adi. Dari beberapa kata-kata teman tadi, para peserta bisa disimpulkan bahwa di kurikulum K13 itu boleh ada atau belum dan belajar atau siswa menganggap anak itu hanya guru. Sebelum mengembangkan penilaian berdasarkan survei karakter, literasi, dan numerasi, maka peran guru sangatlah penting. Sekolah dan guru harus mendidik karakter, khususnya melalui pengajaran yang dapat mengembangkan rasa hormat dan tanggung jawab. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik juga diharapkan mampu mendidik, yaitu mendidik dengan berjiwa kekeluargaan, bersendikan kodrat, dan kemerdekaan. Kebijakan terbaru Kemendikbud mengenai merdeka belajar, yaitu menyediakan fokus kepada siswa. Hal tersebut berjalan dengan pikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang pendidik harus fokus kepada siswa karena selama ini guru disibukkan dengan sistem administrasi yang rumit, sehingga berdampak juga terhadap kualitas mengajar guru. Diharapkan memiliki sikap yang profesional dan mudah beradaptasi maupun berelasi dengan orang tua siswa.
Ini kita lewat ini. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, ini langsung kita ke kesimpulan. Yang pertama, Merdeka Belajar merupakan suatu langkah yang tepat untuk mencapai pendidikan yang ideal yang sesuai dengan kondisi saat ini, dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi yang tangguh, cerdas, kreatif, dan memiliki karakter sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. Yang kedua, gagasan Merdeka Belajar memiliki relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan keseimbangan cipta rasa dan karsa. Ketiga, Merdeka Belajar merupakan salah satu strategi dalam pengembangan pendidikan karakter. Dengan Merdeka Belajar, siswa diharapkan lebih banyak praktek implementasi nilai-nilai karakter bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Untuk tercapainya pendidikan yang ideal dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia menjadi tanggung jawab dan kesadaran bersama. Ya, terima kasih materi. Materi filosofi Ki Hajar Dewantara dan Merdeka Belajar dapat di-download. Itu alamatnya di http drive Google, itu tinggal diklik, kemudian filenya yang lengkapnya itu dapat dibaca situ. Di file itu saya harap para peserta bisa mendownload tanpa kecuali. Yang berikut, bagaimana Bapak Ibu? Masih kuat? Iya, masih Pak. Sekarang materi sudah kita lihat. Sekarang kita berkolaborasi. Jadi dalam kolaborasi kita membentuk kelompok. Nah, ini kelompok bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi dalam menyelesaikan kolaborasi ini diharap membentuk kelompok kolaborasi. Sudah dilihat Bapak Ibu? Iya Pak. Iya Pak, iya sudah dilihat Pak. Kelompok kolaborasi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 itu ketuanya adalah Nining Karlina. Kelompok 2 ketuanya adalah Pak Hasim. Kelompok 3 ketuanya adalah Waode Asniar. Jadi sesudah ini di kelas yang besar ini terpecah menjadi ke kelompoknya masing-masing. Kemudian kita bergabung lagi di kelompok ini, di room ini, di kelas ini. Di dalam tugas kelompoknya itu, nah ini tugas pada kelompoknya. Ya, yang pertama kita bicara aturan dalam menyelesaikan tugas. Yang pertama adalah diskusi permasalahan. Diskusikan permasalahan berikut pada kelompok Anda. Yang kedua, hasil diskusi diupload oleh ketua kelompok melalui WA instruktur. Nah, ini nomor WA-nya sudah ada. Yang ketiga, waktu berada di kelompok selama 20 menit. Bisa Bapak Ibu 20 menit? Saya harap Ya bisa Pak. menghargai waktu. Kelompok 1 dengan permasalahan apa saja yang perlu dipersiapkan pada suatu satuan pendidikan sebelum penyelenggaraan kurikulum sekolah penggerak. Itu kelompok 1. Mungkin dicatat atau mungkin saya share di chat atau mungkin di grup WA. Kelompok 2, apakah setiap kelompok, ini permasalahan kelompok 2, apakah setiap kelompok jenjang SMA wajib menyelenggarakan kurikulum sekolah penggerak? Nah, ini nanti dibahas pada kelompoknya. Kelompok 3, permasalahannya bagaimana peranan kurikulum sekolah penggerak. Ini nanti dibahas di kelompoknya masing-masing. Ya, pada
Ya, kesempatan ini saya persilakan mungkin setiap peserta mencari kelompoknya. Ya, di sana selama 20 menit baru kita kembali lagi di kelas yang besar. Ya, sambil menunggu hasil dari kelompoknya masing-masing, kelompok 2 dan kelompok 3 nanti di-share, dikirim di grup WA mana yang lebih bagus. Mungkin di grup WA saja supaya langsung ke instruktur atau langsung ke saya. Oke, terima kasih pada semua kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti hasilnya akan saya baca kemudian memberikan nilai. Yang berikut kegiatan kita adalah elaborasi. Ya, diperhatikan dengan slide berikutnya. Selanjutnya kita melihat slide yang berikut. Nah, ini di elaborasi. Aturannya pada slide ini, pada kegiatan ini, yang pertama jawab pertanyaan dengan kata benar atau salah. Berarti ini soal benar salah. Yang kedua menjawab melalui chat. Yang pertama, benar atau salah. Pendidikan itu hanya milik orang dewasa. Itu jawabnya nanti di chat supaya tidak terlalu ribut. Ya, dipersilakan. Mana yang lebih tepat? Jawabannya salah karena pendidikan itu milik seluruh warga Indonesia. Yang kedua, benar atau salah? Merdeka belajar adalah suatu keterampilan yang akan diperoleh siswa. Ini jawabannya salah karena merdeka belajar adalah pembelajaran yang diselenggarakan guru dan siswa berdasarkan tuntutan lingkungan. Yang ketiga, benar atau salah, konsep pendidikan merdeka belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Ya, jawabannya benar karena siswa akan diperlukan untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Jadi Bapak Ibu, itu saja apa yang saya berikan. Semoga Bapak Ibu sebagai peserta IHT dapat menyimak dan memahami filosofi pendidikan menurut Gajah Dewantara dan Merdeka Belajar. Ya, sebelum kita menutup, ya, Ibu Asniar mungkin bisa memimpin doa penutup pada hari ini. Dipersilakan kepada Ibu Asniar. Ya, terima kasih Pak. Iya, sebelum kita akhiri pertemuan pada malam hari ini, marilah kita berdoa agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih Ibu Niar. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. pada kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.